undang-undang ini kan baru pintu masuk saja, gitu ya. Ya. Setelah ini disahkan, ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita berbicara UU Ciptaker saja untuk bisa betul-betul berjalan dengan mulus, kita harus mengeluarkan sekitar 500 PP, Perpres gitu ya. Belum lagi kalau kita tambah dengan peraturan menteri. Jadi ini betul-betul baru pintu masuk dan jalan masih panjang begitu ya. Seberapa efektif undang-undang ini akan menjadi batu loncatan atau bisa menjadi batu rintangan bagi pertumbuhan ekonomi, itu tergantung bagaimana kelanjutannya. Apakah pertama kita bisa segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan turunan yang itu diperlukan untuk membuat UU ini efektif. Yang kedua, bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana birokrasi bisa meng-capture ini sebagai sesuatu yang harus dijalankan secara disiplin begitu. Ini 2 PR besar yang menurut saya harus menjadi pertimbangan kita. Sangat berbahaya kalau kita berpikir bahwa setelah undang-undang ini dikeluarkan, kemudian kita berharap ada perubahan gitu ya. Jalan masih panjang. Nah, perdebatan panjang terjadi berbicara masalah tenaga kerja. Nah, aspek ini hanya satu klaster saja. Ada 10 klaster lain yang belum kita bahas. Sehingga sebenarnya detail pro and cons masih belum muncul gitu ya. Nah, yang tenaga kerja ini beruntung karena ada pihak yang pro, ada pihak yang con, sehingga kemudian muncul di permukaan, diperdebatkan, didiskusikan gitu. Yang lain-lain belum diolah secara lebih mendalam oleh berbagai pihak. Jadi ini baru pintu masuk. Ini poin yang sangat penting perlu kita highlight, Pak Wijayanto Samirin, kalimat Anda tadi. UU ini sebenarnya hanya pintu masuk saja pertama, yang kedua jalannya masih panjang. Karena kemarin juga terus muncul perdebatan dan juga perbincangan hangat mengenai seberapa jauh UU Ciptaker ini bisa berkontribusi untuk mengangkat ekonomi. Tetapi dari kacamata seorang ekonom seperti Anda, poin-poin ekonomi apa sih Pak yang bisa diamati dengan lahirnya UU Ciptaker ini meskipun ini hanya pintu masuk dan jalannya sebenarnya masih panjang, nggak bisa ada visible progress langsung terpantau di sana. Ya, jadi ada beberapa aspek yang memang selama ini menjadi stumbling block pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya kita berbicara tentang tenaga kerja, regulasi ketenagaan kerja di Indonesia ini kan sangat rigid gitu ya. Undang-Undang 13 2003 itu memang keluar di era pasca reformasi yang memang nature-nya, DNA-nya sangat populis gitu ya, sangat progress road gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dikemas dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini sudah sedikit ke tengah, tetapi ada bias ke pengusaha, begitu ya. Jadi memang ada pro and cons, sehingga ke depan kita memang perlu adjust. Karena undang-undang sudah final, adjustment-nya mungkin bisa di PP atau di Perpres atau di level detail di Permen. Ada begitu banyak undang-undang yang mengatakan A, kemudian kita soften dengan mengeluarkan PP yang lebih akomodatif kepada berbagai pihak. Tapi saya harus highlight bahwa apa yang dikeluarkan ini sebenarnya cukup menjanjikan untuk perbaikan ke depan. Aspek yang lain yang juga sangat berpengaruh, misalnya terkait dengan perizinan usaha, kemudian persyaratan investasi yang perlunak, kemudian UMKM yang mendapatkan perhatian pemerintah lebih dan leniensi terkait dengan berbagai regulasinya. Itu hal-hal yang menjanjikan. Tapi sekali lagi ini baru pintu masuk.